Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube Al-Fatah Jaya Motor. Sore hari keadaan bengkel Al-Fatah masih penuh dengan beberapa motor yang belum terselesaikan. Ada Vixen yang air radiatornya nyampur dengan mesin. Kemudian ada juga itu Yamaha NMAX yang dredeg. Itu ada juga Mio yang macet. Nah, tapi ini yang spesial nih. Tadi kita dapat salah satu pasien motor Vario 125 LED yang baru masuk bengkel macet. Nah, kata orangnya motornya tiba-tiba macet di jalan. Indikasi pertama kita ngecek tadi ACG-nya tidak mau mutar. Kita perbaiki ACG-nya udah muter, tapi ternyata motornya tetap tidak hidup. Muternya ketika ACG-nya muter benar-benar terasa ringan, tidak ada beban. Tanpa pinggir panjang, kita bongkar mesinnya. Ternyata begitu kita bongkar, motornya, mesinnya babak belur. Mesinnya hancur berantakan di dalam. Nah, biasanya sih yang hancur berantakan kayak gini tuh kita dapat di motor Yamaha ya, water hammer. Nah, kenapa di motor Vario 150 dan ini juga motornya tergolong motor baru ya, motor tidak terlalu lama ya. Coba, atau mungkin saya juga belum perhatiin anunya sih. Oh, nggak bisa. Udah dibukain sama Mas Budi. Nah, kita liatin aja nih mesinnya. Ini tadi si Mas Budi habis bongkar ini namanya. Belum sempat dirapikan bahkan. Walaupun udah sore tapi bengkel masih berantakan. Kerjaan kita numpuk lur. Al-Fatah lagi, alhamdulillah tidak boleh sepi, harus selalu ramai. Sebagai bukti alhamdulillah kita dipercaya oleh customer untuk merawat motor-motor mereka. Kembali ke Vario ini lur. Nih, yang pertama ingin saya lihatkan tuh, pistonnya sudah kondisi terlepas dari askruknya. Dan kondisi askruknya sudah seperti zigzag begitu lur. Zigzag hancur. Pistonnya ini untuk bloknya, pistonnya tertinggal di situ. Kondisinya miring-miring kayak gitu lur. Nah, bawahnya hancur. Tuh. Rumah pinnya lepas, hancur berantakan. Ringnya juga ketekuk, tidak karu-karuan. Kemudian linernya pada lecet semua. Tuh, baretnya dalam banget. Nah, yang bikin saya tertarik untuk mengulasnya adalah jika dilihat dari linernya, kondisi liner dan sistem oli yang masih olinya ini ada lur, olinya bukan habis ya, olinya mesinnya tetap ada, kapasitasnya juga banyak. Makanya tadi ketika saya pertama kali motornya ini dibilang macet, saya cek olinya ternyata masih banyak. Namun ketika dibuka mesinnya, memang benar sirkulasi olinya masih tampak di mana-mana. Nah, yang membuat motor ini seperti ini ada beberapa penyebab menurut analisa saya. Saya sempat bertanya kepada orangnya. Menurut beliau, pemilik motor ini, beberapa hari sebelum ini dia servis di dealer, habis sekian ratus ribu. Waktu itu dia mengeluhkan bahwa air radiatornya itu yang sering habis. Air radiatornya sering habis. Kemudian ditangani dan ternyata permasalahannya tidak selesai. Dia pulang dari perjalanan dari dealer, kondisi mesinnya mati, kemudian dibawa ke sini. Kita dibongkar, hancur berantakan seperti ini. Nah, melihat dari piston yang hancur seperti itu, sedangkan olinya juga masih ada, saya menerka bahwa motor ini adalah salah top. Motor ini hidup dalam kondisi topnya tidak benar-benar sesuai dengan tuntunannya. Maksudnya antara gear noken as, kemudian juga rantai kamprat, dan juga top yang ada di askruknya itu tidak ketemu. Tetap dipasang, dihidupkan, dan ketika motor ini top speed, hidup tetap motor itu lur, tapi pasti pada saat dia hidup itu tidak normal. Pasti terasa berebet, tenaganya kurang, itu pasti, tapi mungkin sama orangnya diabaikan. Ketika dia terus dipakai, ada satu titik di mana terjadi overlapping piston, jadi piston dan klepnya itu tubrukan. Nah, kenapa bisa saya menyangka seperti itu? Karena ini yang bengkok duluan adalah klepnya lur. Klepnya bengkok, dia tidak kembali ke posisi semula, maka piston ini dengan sangat kencang menabrak klepnya. Nih, dibuktikan dari sini lur. Ini lihat. Ini bekas
piston menabrak klep. Ini tabrakannya di sini, kemudian bengkoknya di sebelah sini. Maksudnya sisi bagian piston yang mendelep itu di sebelah sini. Berarti impactnya itu ada di sebelah atas piston ini, di bagian dari piston X. Nah, seperti ini juga tampilannya. Tuh, piston X-nya, bagian yang menghantam piston, dia bonyok. Nah, jadi kesalahannya ini memang bekas mesinnya dibongkar ya, Lur. Dibongkarnya pun tidak mengganti packing yang baru, tapi packingnya ini dilem dengan sangat tebal menggunakan lem jenis Tribon dan tebal sekali. Bahkan lemnya ini menutupi lubang-lubang dari water jacketnya. Maka alhasil ini pasti air pendingin radiatornya juga tidak bekerja maksimal. Nah, seharusnya kalau untuk motor yang berpendingin radiator sih, saya lebih memilih menggunakan, berkali-kali di video saya itu saya menggunakan ini. Oh ya, dia memang tidak mengganti, ini dilem. Ini harusnya tidak dilem, pakai packing yang baru kalau untuk motor yang berpendingin air radiator. Vario 125, 150, Vario 1. Pakai packingnya ini jangan coba-coba kalau sudah dibongkar dipasang lagi. Saya jamin pasti head silindernya bocor. Bocornya itu bukan bocor oli ya, Lur, tapi bocor tekanan kompresinya. Maka air radiatornya itu pasti akan gelubuk-gelubuk, menggurah gitu ya. Nah, jadi di motor ini juga seperti itu. Kelebihan pemakaian lem Tribon ini, kalau dia menutupi celah-celah water jacket itu fatal, Lur, benar-benar fatal. Dan kalau ya saya tidak tahu ya beneran orangnya ini memang dari dealer atau tidak. Cuma ya buat apa juga orangnya berbohong gitu. Nah, jadi buat stigma yang bahwa bengkel pinggir jalan itu selalu lebih buruk daripada dealer, tidak. Saya itu bertahun-tahun dulu kerja di dealer, jadi tahu banget saya gimana. Nah, kemudian memang di dealer tuh mengutamakan kualitas. Hanya kadang-kadang dari segi SDM-nya ya, Lur, ya biasanya kalau sudah mekaniknya sudah pada ahli, udah pada pintar, itu banyak yang keluar. Memang kasihan tuh para dealer. Nah, seperti ini saya bisa menyimpulkan bahwa yang terjadi pada motor ini sampai hancur berantakan seperti ini karena kesalahan pemasangan top. Kalau dari sisi pemakaian oli, ini motor juga belum terlalu tua. Dari head silindernya ini semua sirkulasinya juga saya masih melihat ini olinya berjalan dengan baik. Kemudian yang bisa menyebabkan impact dan kehancuran sebesar ini, kalau dia cekat, Lur, kalau dia cekat, dia tidak akan sampai hancur patah seperti ini untuk pistonnya. Dia cekat ketika dalam posisi kehabisan oli, mati, posisi piston dan bloknya lengket, udah dia berhenti. Dia berhenti, tidak akan hancur sampai itu, karena dipaksa pun dia nggak mau hidup lagi. Nah, kalau dia sudah hancur seperti ini, seperti water hammer yang terjadi pada motor Yamaha, kebanyakan motor Yamaha itu hancur, bahkan bloknya sampai pecah. Nah, tapi kalau dia nabrak antara piston dengan klepnya, ya beginilah kejadiannya. Stang pistonnya itu yang jadi ciri khasnya bengkok. Yang pasti juga kondisi klepnya ini menutup, bengkok dalam kondisi tidak menutup. Kalau teman-teman sering membongkar motor Satria FU itu paling sering mengalami bengkok klep. Klepnya nubruk dengan piston. Karena Satria FU itu rantai kampratnya panjang, kemudian tonjokannya itu sering bermasalah. Kalau mekaniknya nggak hati-hati atau pemilik motornya menyepelekan, rantai kamprat yang sudah terlalu kendor nggak diganti-ganti, itu sering klepnya ini topnya lompat, kemudian klepnya tubrukan dengan piston. Nah, inilah yang terjadi pada motor ini, Lur. Piston dan klep tubrukan akibat pemasangannya yang tidak sempurna. Topnya tidak benar-benar diperhatikan. Untuk Vario 150 ini memang agak sulit, Lur, untuk mengetopkan. Sulit bukan berarti rumit banget, tidak. Butuh ketelitian, butuh kehati-hatian supaya pemasangan timing top tadi itu benar-benar tepat. Top dari gigi sentrik yang bawah, top magnet sampai dengan top pada gear noken asnya. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti apa? Siapa yang dirugikan? Tentunya customer. Karena itulah kita juga benar-benar berusaha supaya motor customer itu kita berikan ke customer kembali sudah dalam benar-benar kondisi layak digunakan. Kalau tidak, kita akan menjelaskan apa adanya. Bagaimana keadaan motor itu setelah kita perbaiki. Apa adanya sesuai dengan kemampuan dana dari si customer. Kalau sudah begini, perbaikinya ya lumayan.
Ini kalau nanti bibir klepnya ini hancur semua, dan kalau tukang bubut tidak bisa memperbaiki head silindernya ini juga jutaan head silindernya aja. Bloknya udah pasti tidak bisa dikolter lagi, pasti ini diganti. Ya lumayan lah lur, setelah ini kita akan negosiasikan ke orangnya, kita informasikan keadaan motornya. Karena kemarin orangnya pesannya yang penting hidup saja. Kalau yang begini sih nggak bakalan hidup saja kalau nggak dibiayai benar-benar. Kalau kayak gini bisa diloakkan saja lur. Ya mudah-mudahan orangnya bisa menerima keadaan motornya dan kita nanti perbaiki sesuai dengan perintah dari pemilik motornya. Oke lur, untuk kehati-hatian pemilik motor teman-teman semua, pilih bengkel. Kalau Anda memilih bengkel resmi itu benar-benar yang paling baik. Tapi pilihlah bengkel resmi yang memang Anda tahu bahwa mereka punya skill mekanik yang baik, didukung dengan alat-alat yang baik, dan yang pasti yang harus benar-benar diperhatikan bahwa SDM-nya benar-benar mampu mengerjakan motor-motor Anda semua. Kalau sudah seperti ini dibongkar di luar, tidak mungkin bengkel itu mau menerima klaimnya. Dan pemilik motor juga akan sulit bawa bengkel motor ini jauh-jauh kembali ke bengkel resminya gitu lur ya. Mudah-mudahan kita semua yang jadi mekanik amanah untuk mengerjakan motor-motor customer. Oke lur, salam sehat selalu dari Al-Fatah Jaya Motor. Jangan lupa subscribe, bagikan video ini kalau bermanfaat. Buat teman-teman semua, sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.